Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Mari kita lanjutkan cerita Bai Xiaojun kembali. Jika di part 50 tadi malam, kekuatan Bai Xiaojun telah meningkat ke jiwa Nation Seoul. Akibat dari peningkatannya tersebut, maka jati diri Bai Xiaojun yang sebenarnya akhirnya terdeteksi di prasasti Widlands. Awalnya di prasasti nama Bai Xiaojun telah hilang, dan pada akhirnya sekarang dia telah muncul kembali dan menduduki posisi nomor 1 di daerah Widlands. Bagaimanakah cara Bai Xiaojun menghilangkan kembali daftar pencarian Bai Xiaojun? Mari kita tonton videonya. Kota 9 kata dan kota juara perang bukan satu-satunya kota yang sepenuhnya terguncang. Spirit Advent City juga dilemparkan ke dalam keributan besar. Namun, ada terlalu banyak pewaris tahta di sana. Bahkan, ada lebih dari 10.000 orang yang bisa mengklaim koneksi ke garis keturunan kerajaan. Meskipun beberapa di antara ahli waris itu dapat dianggap terpilih, tidak satu pun dari mereka yang sehebat Gong Sun Yi atau Zhou Hong. Itu sebenarnya salah satu wanita muda di kota yang paling terkenal. Ketika berita sampai di Giant Ghost City tentang apa yang terjadi di Ark Emperor City, dan bahwa Bai Xiaojun telah muncul, itu juga menyebabkan keributan besar. Tentu saja, Bai Xiaojun tidak menyadari hal itu. Jiwanya yang baru lahir duduk dengan gelisah di kura-kura wajan, merasa sangat senang dengan bagaimana sesi kultivasi ini berjalan. Dengan mata berbinar, dia mengayunkan jarinya ke nyala api yang berwarna 11. Hehe, ayo terus. Dengan itu, kura-kura mulai bersinar dengan cahaya yang cemerlang lagi. Namun, kali ini bukan cahaya perak, melainkan emas. Beberapa saat kemudian, 10 desain perak di jiwanya yang baru lahir lenyap digantikan oleh desain emas tunggal. Seketika, jiwanya yang baru lahir tumbuh sedikit lebih besar, menyebabkan Bai Xiaojun terkesiap. Mengingat bahwa transformasi biasanya akan terjadi setelah peningkatan roh 10 kali lipat, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Jiwaku yang baru lahir tidak akan mengubah penampilan, kan? Dia menyaksikan dengan gugup ketika cahaya keemasan memudar, dan kemudian memeriksa jiwanya yang baru lahir. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada perubahan mendasar, dia menghela nafas lega. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Berdasarkan bagaimana keadaannya, tampaknya peningkatan semangat 14 kali lipat akan menjadi puncak tahap awal Naschen Soul. Secara normal, bahkan jika saya memiliki beberapa teknik luar biasa untuk digunakan, saya akan membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk melakukan itu. Dengan pemikiran itu di benaknya, dia menyimpulkan bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Tanpa ragu sedikit pun, dia mulai bekerja pada peningkatan semangat 12 kali lipat. Gemuruh terdengar ketika desain emas kedua muncul di jiwanya yang baru lahir, namun, dia tidak berhenti di situ. Segera, desain ketiga dan keempat bisa dilihat. Perasaan kekuatan ledakan memenuhi jiwanya yang baru lahir bersama dengan desain emas keempat. Sekarang dia punya perasaan bahwa dengan sedikit lebih banyak usaha, dia bisa menerobos dari tahap awal hingga pertengahan Naschen Soul. Namun, dia tidak siap untuk melakukan itu saat ini. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Dengan itu, dia membuka matanya dan menatap jiwanya yang baru lahir. Perbedaan antara jiwanya yang baru lahir sekarang dan bagaimana jadinya pada awalnya sangat luas. Aku sudah mencapai batasku, gumam. Namun, begitu aku melakukan peningkatan semangat 15 kali lipat, maka aku akan menembus ke pertengahan tahap jiwa Naschen. Bahkan ketika dia berbicara, jiwanya yang baru lahir terbang kembali ke tubuh kedagingannya. Ketika desain emas keempat muncul di jiwanya yang baru lahir, nomor 14 muncul di sebelah nama Bai Xiaojun pada Hell Emperor Stele di Ark Emperor City. Ketika itu terjadi, pembudidaya jiwa yang mengamati tertegun sampai tingkat tertinggi. Tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika penerus Kaisar Neraka Widlands ternyata adalah Bai Xiaojun. Rasanya hampir tidak masuk akal untuk dipertimbangkan. Namun, pada titik ini, tampaknya tidak ada ketegangan sama sekali mengenai apa yang akan terjadi pada akhirnya. Itu pada saat yang sama persis bahwa aura ledakan Deva tiba-tiba muncul di Ark Emperor City. Cahaya berwarna cerah melintas di langit dan bumi, dan naga besar di awan di atas jelas terkejut ketika seorang wanita terbang dari Giant Ghost Legion. Dia cantik dan montok, namun memiliki aura pembunuh yang menakutkan hingga ekstrim. Selanjutnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kegilaan. Dia tidak lain adalah Nyonya Merah Debu. Basis kultivasinya telah lama pulih, tetapi dia tetap dalam meditasi terpencil, dan tidak mengetahui apapun yang terjadi di luar.
Namun, bawahannya dan perwira tinggi tahu tentang permusuhannya dengan Bai Xiaochun, dan karena itu, telah menyampaikan kabar tersebut kepadanya. Ketika dia mendengar apa yang telah dilakukan Bai Xiaochun yang terkutuk dan menjijikkan, itu membuatnya nyaris gila. Dia terbang dengan kecepatan tinggi ke Hell Emperor Stella, di mana dia memelototi nama di tempat pertama, tubuhnya gemetar dan aura pembunuhannya melonjak. Ketika orang-orang menyadari bahwa Nyonya Merah Debu telah tiba, mereka menundukkan kepala dan tangan mereka dengan hormat. Semua orang tahu bahwa terlepas dari kenyataan bahwa dia baru saja menjadi deva terbaru dari generasi, kecakapan pertempurannya jauh dari biasa. Bai Xiaochun, Bai Xiaochun. Ekspresi yang sangat suram bisa terlihat di wajahnya, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat ini, dia tahu bahwa Bai Xiaochun pasti telah mencapai tahap Heaven Dawn Naschen Soul. Karena marah, dia mengeluarkan slip batu giok untuk mengirim pesan kepada bawahan dan petugasnya. Bayar berapapun harganya untuk menemukan Bai Xiaochun. Aku ingin dia hidup. Tentara langsung menjawab. Tentara mulai bergegas ke sana kemari di dalam kamp militer, mengeluarkan perintah sebagai persiapan untuk mengikuti perintah Nyonya Merah Debu dan menemukan Bai Xiaochun. Di lokasi lain di Ark Emperor City adalah seorang wanita muda yang, seperti orang lain, memperhatikan situasi dengan Hell Emperor Stella. Tidak seperti Nyonya Merah Debu, tidak ada rasa dingin sedingin es di matanya, hanya kecemasan dan kekhawatiran. Dia tidak lain adalah Chen Manyao dari Sekte Penantang Sungai. Dia adalah seorang Wildlander, dan tuannya adalah orang yang sangat penting, memberinya status unik di Ark Emperor City. Namun, dia tidak akan pernah bisa melupakan segala sesuatu yang terjadi di Sekte Penangkal Sungai, Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, atau kapal yang berlayar melintasi Laut Heavenspan. Pada tahun-tahun di mana dia kembali ke Wildlands, dia sering memikirkan kembali wajah-wajah yang dikenalnya yang dia ingat dari masa lalu. Lebih sering daripada siapapun, dia memikirkan Bai Xiaochun. Kembali ketika dia pertama kali mendengar bahwa dia hilang, dia berasumsi bahwa dia sudah mati, dan telah menyelinap menjadi sedih. Tapi sekarang, namanya muncul di prasasti batu, menyebabkan matanya berkilau dengan cahaya yang menyilaukan. Di mana kamu, Xiaochun? Di dalam istana kekaisaran di Ark Emperor City adalah Grand Heaven Master, orang yang sama yang telah memerintahkan Kaisar Agung untuk pergi ke meditasi terpencil. Dia adalah satu-satunya orang selain Kaisar Agung yang benar-benar memegang kekuasaan atas berbagai pejabat di dinasti. Tiba-tiba, pemimpin besar surga membuka matanya. Pada saat itu, naga-naga besar di udara di atas kota bergetar, dan semua ahli yang kuat di kota itu menggigil dan menarik indera surgawi mereka, takut melakukan apapun untuk menyinggung Grand Master surga. Mata Grand Heaven Master segera menembus semua ciptaan untuk mendarat di Hell Emperor Stella, dan nama yang menempati posisi pertama. Sesaat kemudian, dia membuang muka, dan kemudian mengeluarkan perintah baru. Temukan Bai Xiaochun dan bawa dia padaku. Perintah itu keluar, bukan dari Grand Heaven Master, melainkan di bawah naungan Kaisar Agung saat ini sendiri. Karena itu, bahkan keempat Raja Surgawi tidak punya pilihan selain mengakui mereka. Tak lama, semua orang di Wildlands mencari Bai Xiaochun. Sekitar waktu itu, Bai Xiaochun membuka matanya, menyebabkan seluruh ruang meditasi yang terpencil terisi dengan sesuatu seperti gemuruh petir. Pada saat yang sama, tekanan dari tahap Naschen Soul meletus darinya. Dia mengambil napas dalam-dalam, ekspresi senang di wajahnya saat dia melakukan inspeksi cepat pada dirinya sendiri. Benar saja, dia berada di lingkaran besar tahap awal jiwa Naschen, dan jiwa yang baru lahir memiliki 4 desain emas di atasnya. Tidak ada cara baginya untuk menahan harga dirinya saat ia mengayunkan lengan bajunya untuk membuka pintu ruang meditasi. Kemudian dia keluar dengan gaya mewah. Bahkan ketika dia mempertimbangkan untuk memamerkan sedikit dan memastikan semua orang tahu bahwa dia tidak lagi berada di formasi inti, dia mengirimkan perasaan surgawi untuk menemukan bahwa ada keributan besar yang terjadi di sekelilingnya. Dia bisa mendengar orang-orang mendiskusikan masalah tertentu, masalah yang langsung membuatnya gemetar ketakutan. Kemegahannya yang sebelumnya segera menghilang, dan semua kegembiraan menguap digantikan oleh kekhawatiran dan teror. Apakah kamu mendengar? Bai Xiaochun muncul. Apa, Anda tidak tahu siapa Bai Xiaochun? Baiklah, saya beritahu Anda. Dia melakukan peningkatan roh 14 kali lipat pada jiwanya yang baru lahir. Benar-benar gila. Dia pasti melakukannya dengan harta sihir yang kuat. Kaisar Agung mengeluarkan perintah bahwa semua orang di Wildlands seharusnya menemukannya dan menangkapnya hidup-hidup. Ya, itu tidak bisa dengan cara lain. Jika dia akhirnya menjadi penerus Kaisar Neraka, itu akan seperti lelucon raksasa. Ketika Bai Xiaochun mendengar apa yang dibicarakan orang-orang, darah mengering dari wajahnya, dan dia hampir jatuh di wajahnya karena ketakutan. Dia terhuyung mundur, tiba-tiba teringat sepotong informasi penting yang telah menyelinap dalam benaknya. Siapapun yang melakukan peningkatan semangat pada jiwa mereka yang baru lahir akan memiliki nama mereka dipajang di neraka Kaisar Stella. Ini besar, dia pikir. Sudah, penyesalan muncul di hatinya ketika dia bertanya-tanya berapa banyak bencana mematikan yang dia bawa pada dirinya sendiri. Dengan jantung berdebar kencang, dia dengan cepat meninggalkan ide untuk pamer.
Dia juga memutuskan bahwa dalam keadaan apapun dia tidak akan membiarkan siapapun memeriksa jiwanya yang baru lahir. Syukurlah, karena semua peningkatan semangat yang telah dia lakukan itu sangat kuat. Meskipun orang sekarang bisa merasakan bahwa dia berada di tahap jiwa baru lahir, mereka tidak akan bisa melihat rincian jiwanya yang baru lahir. Dengan sedikit penyesuaian dengan topengnya, dia membuatnya tampak seperti, bukannya berada di lingkaran besar dari tahap awal Naschen Soul, dia sebenarnya baru saja membuat terobosan. Bahkan ketika dia melakukan itu, beberapa sinar cahaya muncul, berpatroli di penggarap jiwa penjaga kota. Mereka menggenggam tangan dan membungkuk padanya, lalu salah satu dari mereka berkata, Yang Mulia Raja mengeluarkan perintah bahwa setelah muncul dari meditasi terpencil, Majordomo Bai harus pergi menemuinya segera. Hanya memikirkan buritan Raja Hantu Raksasa, fitur yang mengancam, dan kilau mendalam yang selalu ada di matanya yang membuatnya tampak seperti dia bisa mengintip ke dalam pikiran seseorang, menyebabkan Bai Xiaochun bergidik. Aku sudah selesai. Kaput. Penyesalan mendalam memenuhi hatinya, dan menyadari bahwa dia benar-benar seharusnya tidak pergi dan melakukan peningkatan roh pada jiwanya yang baru lahir. Seluruh dunia tahu apa yang telah terjadi, dan hanya memikirkan hal itu saja membuatnya lemah berlutut. Dan kemudian dia merenungkan konsekuensi potensial dari tindakannya, dan hatinya mulai berpacu. Syukurlah, dia mengenakan topengnya, dan juga memiliki pengalaman bertahun-tahun hidup dalam kedok. Meskipun dia takut mati seperti yang selalu dia alami, dia sudah lama menjadi master mutlak dalam menjaga suatu tindakan. Raja Hantu Raksasa mungkin tidak tahu identitas asliku. Jika dia melakukannya, dia tidak akan hanya mengirim pesan memanggil saya ke rapat. Topeng saya luar biasa, jadi tidak mungkin ada yang bisa merasakan fluktuasi basis kultivasi saya. Di dalam hati, ia menggenggam setiap sedotan yang mungkin untuk menghibur dirinya sendiri, tetapi di luar, ia tampak benar-benar tenang. Sambil memegang tangannya di belakang, dia mengangguk sedikit ke penjaga kota, dan kemudian terbang bersama mereka ke istana kerajaan. Sepanjang jalan, ekspresi wajahnya tetap normal. Namun, di dalam pikirannya berpacu ketika dia mencoba mencari tahu mengapa Raja Hantu Raksasa mungkin memanggilnya. Pada akhirnya, dia yakin bahwa itu hanya kebetulan, dan tidak ada hubungannya dengan identitas aslinya. Meskipun itu membuatnya merasa sedikit lebih baik, masih ada peluang 10% bahwa ia dalam bahaya besar. Akibatnya, dia tidak bisa menghapus kekhawatiran sepenuhnya. Dia hanya harus memaksa dirinya untuk tetap tenang, dan menjaga ekspresinya netral saat dia mengikuti para penjaga menuju istana. Para penjaga memperlakukan Bai Xiaochun dengan sangat hormat. Setelah mencapai titik tertentu, mereka menggenggam tangan dan pergi, meninggalkan Bai Xiaochun berdiri di depan istana kerajaan. Sesaat kemudian, dia melangkah masuk dan hal pertama yang dia dengar adalah suara Duke de Crier. Yang Mulia, anggrek Raja Hantu belum mulai mekar. Lebih jauh lagi, Grand Heaven Master menjelaskan kepada saya bahwa dia tidak akan membuka Necromancer Kettle untuk kita sendirian. Selanjutnya datang suara Raja Hantu Raksasa. Kembalilah ke Grand Master Agung dan katakan padanya bahwa Raja Hantu Raksasa setuju untuk berutang budi besar padanya. Ya, Yang Mulia, saya akan segera mengatur semuanya. Ekspresi yang sangat serius terlihat di wajah Duke de Crier saat dia menggenggam tangan dan membungkuk pada Raja Hantu Raksasa. Setelah berbalik untuk pergi, dia melihat Bai Xiaochun memasuki istana, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Memberikan anggukan cepat ke Bai Xiaochun, dia pergi. Bai Xiaochun bergegas ke tahta, melakukan yang terbaik untuk menjaga kecemasannya terkendali. Begitu tiba di depan Raja Hantu Raksasa, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Hormat saya, Yang Mulia. Raja Hantu Raksasa itu memasang ekspresi muram di wajahnya, seolah-olah ia sedang bergulat dengan beberapa hal penting. Ketika dia memandang Bai Xiaochun, ekspresi terkejut samar bisa terlihat di wajahnya. Kamu membuat terobosan. Pada awalnya, ekspresi pujian bisa terlihat di matanya, tetapi setelah beberapa saat, itu berubah menjadi sesuatu yang lebih seperti kecurigaan. Dia adalah orang yang berpengalaman dan cerdik, dengan wawasan yang luar biasa, dan telah menangkap kegugupan Bai Xiaochun. Tentu saja, Bai Xiaochun selalu gugup di hadapannya. Perbedaannya adalah, di masa lalu, dia tidak pernah melakukan apapun untuk menutupinya, padahal sekarang, dia adalah. Mata Raja Hantu Raksasa itu berkedip. Bai Xiaochun bisa segera melihat kecurigaan di mata Raja Hantu Raksasa, dan itu menyebabkan jantungnya melompat ke tenggorokannya dengan kesadaran bahwa dia telah tergelincir. Mempertimbangkan kepribadiannya, fakta bahwa dia baru saja membuat terobosan basis kultivasi berarti bahwa dia seharusnya tidak berjalan-jalan kelihatan tenang. Jantungnya mulai berdetak kencang, dan kegugupannya meningkat. Tiba-tiba, sebuah ide muncul padanya, dan dia langsung membuat keputusan. Tanpa ragu sedikit pun, dia membuat dirinya tampak lebih gugup, sangat gugup sehingga dia bahkan tampak takut. Bahkan, dia mengalihkan pandangannya sehingga dia tidak melihat Raja Hantu Raksasa. Raja Hantu Raksasa menatapnya diam-diam, dan ketika dia melakukannya, tekanan besar mulai menumpuk di aula besar. Bai Xiaochun perlahan mulai bergetar terlihat, dan keringat mulai mengalir ke bawah.
Sepertinya dia tidak bisa mengendalikan diri, yang sebenarnya terjadi. Dia benar-benar merasa seolah-olah begitu banyak tekanan membebani dirinya sehingga dia bisa dihancurkan menjadi bubuk. Saat tekanan meningkat, Bai Xiaochun akhirnya mengerang, "Yang mulia, hamba yang rendah hati membuat kesalahan besar. Saya tidak ingin melakukannya. Tetapi masalahnya adalah bahwa 3 klan besar benar-benar memilikinya untuk saya. Kalau bukan karena fakta bahwa hambamu yang rendah hati memiliki gelar yang begitu mengesankan, aku pikir hidupku yang malang sudah akan dimusnahkan. Ngomong-ngomong, klan Bai sangat membenciku. Karena itu, hambamu yang rendah hati merasa dia tidak punya pilihan lain. Terlepas dari kenyataan bahwa Yang Mulia memiliki rencana lain untuk ketiga klan itu, hambamu yang rendah hati secara diam-diam memerintahkan orang-orang tertentu untuk pergi menimbulkan masalah bagi mereka." Pada titik ini, Bai Xiaochun benar-benar tampak seperti akan menangis karena ketakutan. Mata Raja Hantu Raksasa itu melebar. Dia sudah lama mengetahui fakta bahwa Bai Xiaochun telah mengirim orang untuk menekan 3 klan besar. Oleh karena itu, tampilan kegugupan ini menempatkannya tepat di tengah tawa dan air mata. Jelas Bai Xiaochun salah paham mengapa dia dipanggil, dan dengan demikian mulai menjadi gugup. "Cukup dengan histrionik," kata Raja Hantu Raksasa, menatap Bai Xiaochun. Tatapannya langsung menyebabkan Bai Xiaochun tenang di dalam. Namun secara eksternal, dia menatap Raja Hantu Raksasa dengan mata yang berkilau. Raja Hantu Raksasa bisa mengatakan bahwa Bai Xiaochun merasa dirugikan, tetapi memutuskan untuk mengabaikannya. Dengan suara santai, katanya, "Aku memanggilmu di sini hari ini karena beberapa perintah yang turun dari Kaisar Agung. Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk Bai Xiaochun, Jenderal Besar dari Tembok Besar dan Kultivator dari Sekte Polaritas Langit Dao. Saya mempercayakan masalah ini kepada Anda. Jika Bai Xiaochun muncul di wilayah yang saya kendalikan, Anda akan dikirim untuk menangkapnya." Ekspresi serius muncul di wajah Bai Xiaochun. Tanpa ragu sedikit pun, dia menjulurkan dadanya dan dengan keras menjawab, "Jangan takut, Yang Mulia. Di jalan saya ke Giant Ghost City saya mendengar tentang Bai Xiaochun ini. Jika Iblis Bai berani muncul di dekat Giant Ghost City, maka hambamu yang rendah hati akan segera menangkapnya." Kata-katanya diucapkan dengan ketegasan yang dapat memotong kuku dan memotong besi, dan menyebabkan Raja Hantu Raksasa mengangguk puas. Sebenarnya bukan masalah besar untuk mengatakan yang sebenarnya. Kecuali dia benar-benar muncul, lupakan saja. Namun, jika Anda bertemu dengannya, berhati-hatilah. Untungnya, Anda telah membuat terobosan basis kultivasi, sehingga akan membantu sampai batas tertentu. Raja Hantu Raksasa kemudian melanjutkan untuk menawarkan beberapa peringatan dan nasihat tentang masalah ini. "Yang Mulia, ketika datang ke terobosan basis kultivasi saya harus mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena desakan Anda bahwa saya pergi ke meditasi terpencil, hamba Anda yang rendah hati tidak akan berhasil. Yang Mulia, Anda benar-benar surgawi dan perkasa, tiada taraf melalui keabadian. Kata-kata yang kamu ucapkan kepadaku seperti ramuan mistik yang mendorongku ke ketinggian baru. Yang Mulia, saya berharap Anda memanggil saya lebih sering untuk hadirin, sehingga dengan demikian, basis kultivasi saya dapat terus meningkat dengan kecepatan cepat." Bai Xiaochun sama sekali tidak merasa malu untuk secara naluriah meluncurkan serangan sanjungan. Raja Hantu Raksasa mendengus menanggapi kata-kata Bai Xiaochun, tetapi di dalam, sebenarnya merasakan sedikit kesenangan. Lagi pula, dia tidak bisa melupakan tentang bagaimana Bai Hao memiliki keberanian untuk menamparnya di sisi kepala dan bertindak dengan cara yang sombong. Oleh karena itu, pembalikan lengkap ini cukup menyenangkan. Lagi pula, dia adalah dewa setengah mati, tipe orang yang bisa mengendalikan setiap hal di sekitarnya. Jika dia mau, dia bisa memaafkan siapapun atas apapun. Semua karma telah diselesaikan. Faktanya, setelah basis kultivasinya dipulihkan, hanya pemikiran di pihaknya yang telah mengambil semua benda ajaib yang dia serahkan. Semua orang menghormati kekuasaan, dan untuk Bai Hao ini, bahkan jika dia menjadi lebih kuat dari dia masih akan berada di dekat dan memanggil Raja Hantu Raksasa. Karena itu, mendengar sedikit sanjungan darinya cukup menyenangkan di telinga. Sehubungan dengan fakta bahwa Bai Xiaochun telah membentuk jiwanya yang baru lahir tanpa masalah, Raja Hantu Raksasa itu tidak tertarik untuk ikut campur, dan dia bahkan tidak berpikir untuk menghubungkannya dengan buronan-buronan Bai Xiaochun. Bukan karena Raja Hantu Raksasa tidak cerdas tentang hal-hal seperti itu lebih karena Bai Hao memiliki latar belakang yang sangat jelas dan terkenal. Karena itu, tidak ada alasan untuk menghubungkannya dengan Bai Xiaochun. Meskipun waktunya agak aneh, Raja Hantu Raksasa tahu bahwa karena Bai Hao ini telah menerima setetes darah jiwanya sendiri, itu juga akan membuatnya lebih mudah baginya untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Sebagai salah satu bawahan Raja Hantu Raksasa, kekuatan Bai Hao berasal dari rahmat Raja yang baik, dan baginya untuk menjadi lebih kuat secara alami adalah hal yang baik. Raja Hantu Raksasa bahkan tidak peduli untuk melihat ke masalah kura-kura kecil. Setelah pembicaraan mereka selesai, Raja Hantu Raksasa melambaikan tangannya untuk memberhentikan Bai Xiaochun. Pada titik ini, Bai Xiaochun menghela nafas lega di hatinya.
Dengan mendukung dengan hormat, dia hanya bersiap untuk pergi ketika dia memutuskan bahwa dia perlu membuat tindakannya lebih meyakinkan. Melihat dari balik bahunya, dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian menahan diri. Raja hantu raksasa memperhatikan, dan berkata, ada apa sekarang? Yang mulia, mungkinkah itu pergi memberi tekanan lebih pada 3 klan besar? Dari sorot matanya, Bai Xiaochun sepertinya dia tidak mau membatalkan masalah ini. Raja hantu raksasa menatapnya dengan muram sejenak. Yang benar adalah bahwa dia benar-benar memiliki beberapa rencana khusus dalam pikiran untuk 3 klan besar. Setelah semua, fakta bahwa patriark yang dipenjara dari klan Bai dan Chen memiliki basis budidaya Deva Realem adalah penting baginya. Selain itu, Raja Hantu Raksasa tahu bahwa jika 3 klan besar jatuh, klan lain akan bangkit di tempat mereka, dan dia tidak benar-benar merasa ingin berurusan dengan kekuatan lemah yang meningkat seperti itu. Namun, setelah Bai Xiaochun membuat sarannya, Raja Hantu Raksasa memikirkannya sejenak, dan kemudian mengingat adegan dikejar oleh 3 klan. Kamu benar-benar dianiaya dalam semua ini. Ketiga klan tersebut telah ada selama ribuan tahun, dan memiliki simpanan cadangan yang dalam. Mungkin itulah yang memberi mereka keberanian untuk memberontak. Dengan itu, dia memberi Bai Xiaochun tampilan yang bermakna. Bai Xiaochun agak terkejut, tetapi setelah menganalisis kata-kata raja, matanya mulai bersinar. Kemudian hatinya mulai berdebar ketika dia menyadari bahwa ketika Raja Hantu Raksasa mengatakan penghematan cadangan yang dalam, dia kemungkinan besar berarti bahwa 3 klan besar sangat kaya. Lebih jauh, itu menunjukkan bahwa Raja mengisyaratkan bahwa dia harus melakukannya, pergi kocok mereka. Apakah ini hadiahnya karena mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh Raja Hantu Raksasa? Meskipun dia senang dengan prospek itu, dia memutuskan bahwa dia mungkin harus memeriksa ulang bahwa pemahamannya benar. Jangan takut, Yang Mulia. Mataku setajam pedang. Tidak masalah seberapa dalam penghematan cadangan dari 3 klan besar itu, hambamu yang rendah hati akan melihat ke dasar dari segalanya. Raja Hantu Raksasa tidak menanggapi sama sekali, dan bahkan menutup matanya. Dalam hati, dia senang Bai Xiaochun bisa mengerti arti dari kata-katanya. Bai Xiaochun langsung tertarik dengan reaksi Raja Hantu Raksasa, dan itu menunjukkan persetujuannya secara implisit. Ketika Bai Xiaochun memikirkan kembali bagaimana klan mengejarnya, dan bagaimana dia tiba-tiba bangkit di dunia, kegembiraannya mulai membangun. Sebuah penggeledahan. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Betapa asyiknya bisa mengalahkan musuh. Namun, mengingat fakta bahwa Raja Hantu Raksasa tidak mengeluarkan perintah resmi, itu menunjukkan bahwa dia ingin aku menjaga semuanya tetap rendah. Mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula besar. Bahkan ketika dia berjalan keluar, Raja Hantu Raksasa yang sedang bersantai-santai bergumam, klan Chen sangat keji. Terutama ketua klan mereka. Dia selalu beruntung dengan para wanita, namun dia berani membuat spanduk tabu. Meskipun dia berbicara hampir dengan pelan, kata-katanya mencapai kata-kata Bai Xiaochun sejelas hari. Sebagai tanggapan, rahang Bai Xiaochun terjatuh, dan dia bahkan berhenti berjalan. Dengan mata menengadah, dia menyadari bahwa ada 2 aspek yang dikatakan penting oleh Raja Hantu Raksasa itu. Yang pertama adalah tentang spanduk tabu, dan yang kedua, adalah ketika dia berkata beruntung dengan para wanita. Ketika roda di kepalanya berputar, dia bergumam pada dirinya sendiri, cabul tua itu. Kemudian, dengan wajah berseri-seri karena kebenaran, dia berpura-pura tidak mendengar, dan berjalan keluar dari aula. Setelah dia pergi, Raja Hantu Raksasa duduk di sana di singgasananya, 5 jari tangan kanannya saling mengetuk saat dia menghitung sesuatu. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan bergumam, aku masih belum yakin waktunya. Namun, berdasarkan tanggal anggrek Raja Hantu di Necromancer Ketel seharusnya siap untuk mekar. Setelah muncul dari aula besar, Bai Xiaochun melihat ke arah 3 klan besar, dan ekspresi cemoohan terlihat di wajahnya. Meskipun tidak ada dendam yang mendalam antara dia dan klan, mereka berusaha membunuhnya berulang kali. Dulu ketika dia menjadi penjaga penjara tidak mungkin membalas dendam, dan apalagi setelah dia menjadi tahanan. Tetapi sekarang segalanya berbeda. Dia adalah majordomo Bai dari Giant Ghost City, bertindak atas nama raja. Panggil Heavenly Marquis Chen Hai. Katanya dengan desir lengan baju. Seketika penjaga kota terdekat bergegas pergi untuk melaksanakan perintahnya. Setelah itu, dia berdiri di sana di luar aula besar, memandang ke atas ke langit, tangannya menggenggam di belakang punggungnya saat dia menunggu kedatangan Chen Hai. Saat dia menunggu, dia mengeluarkan slip batu giok untuk mengirim pesan kepada Zhou Yixing. Suruh orang-orangmu mengawasi ketiga klan besar itu untukku. Jangan khawatir, tuanku. Saya akan mengurus semuanya. Ngomong-ngomong, orang-orang di Chen Clan ketakutan keluar dari pikiran mereka. Setelah mendengar jawabannya, Bai Xiaochun memberikan beberapa instruksi lagi, lalu menutup matanya dan berdiri di sana menunggu. Tak lama, seberkas cahaya muncul dari kejauhan, di dalamnya bisa dilihat seorang pria parubaya yang gemuk. Dia adalah salah satu dari 4 markuise surgawi yang tidak ikut serta dalam pemberontakan.
Dia juga orang yang memberi Bai Xiaochun rumah besar, serta sejumlah besar hadiah berharga lainnya. Begitu Chen Hai melihat Bai Xiaochun berdiri di sana di luar istana kerajaan, ekspresi serius muncul di wajahnya. Menggenggam tangan dan membungkuk, dia berkata, "Apa perintahmu, Majordomo Bai?" "Surgawi Markis Chen, kumpulkan anak buahmu. Kau melakukan perjalanan kecil bersamaku." Bai Xiaochun telah menjabat sebagai jenderal besar di ketentaraan, jadi ketika dia berbicara sekarang, itu dengan kehormatan besar yang membuat Chen Hai merasa terguncang. Setelah melihat dari Bai Xiaochun ke istana kerajaan dan kemudian kembali, dia menyuarakan persetujuannya. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengeluarkan perintah kepada para penggarap jiwa di bawah komandonya, dan tak lama kemudian, kekuatan 20.000 pria telah berkumpul. Pada saat itu, Bai Xiaochun dan Chen Hai, diikuti oleh pasukan kecil, terbang keluar dari kota hantu raksasa. Semua orang di kota itu terguncang oleh pemandangan itu, terutama ketika mereka menyadari bahwa 20.000 pembudidaya atau kultivator jiwa sedang menuju ke arah salah satu dari 3 klan besar, klan Kai. Pada saat itu, semua orang tahu apa yang sedang terjadi, balas dendam. Pasukan 20.000 penanam jiwa memancarkan niat membunuh ketika mereka terbang bersama. Bai Xiaochun berada di posisi terdepan, tangannya tergenggam di belakang, ekspresi arogan di wajahnya. Tiba-tiba, dia merasa seperti kembali ke tembok besar, seorang jenderal besar yang hebat dengan bawahannya yang akan melompat untuk mengindahkan setiap perintahnya. Chen Hai ada di sebelahnya. Sambil mengacungkan jempolnya, dia berkata, "Kerja bagus, Bai, kawan. Kau benar-benar naga di antara pria. Biarkan saya memberitahu Anda, saya telah melihat banyak orang selama bertahun-tahun yang benar-benar mengacaukan semuanya ketika mereka tiba-tiba naik ke kekuasaan. Tapi bukan kamu, Bai, teman lama. Anda melakukannya dengan sangat baik. Itu hanya menunjukkan bahwa Anda adalah kilin yang dipilih dari Giant Ghost City. 20.000 pembudidaya jiwa ini memandang Anda seperti gunung yang tak tergoyahkan, sama permanennya dengan laut. Kekuatan pikiran seperti milikmu jarang terjadi bahkan di antara banyak pangeran kekaisaran." Chen Hai memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya saat dia berbicara, dan lemaknya berayun naik turun sedikit. Meskipun dia jelas sedikit tersanjung, kata-katanya tampak sepenuhnya dan benar-benar dapat dipercaya. Bai Xiaochun merasa luar biasa, dan tidak bisa membantu tetapi merenungkan bahwa Chen Hai benar-benar sangat jeli. Sambil tersenyum lebar, dia berpikir kembali ke pepatah lama, bahkan jika Anda memiliki kursi sedan yang indah untuk duduk, Anda masih membutuhkan orang lain untuk mengangkat Anda. Oleh karena itu, ia menawarkan beberapa kata-katanya sendiri. Tak lama, mereka berdua mengobrol dengan ramah. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun merenungkan bagaimana ia harus melakukan penggeledahan ini. Menimbang bahwa Raja Hantu Raksasa belum mengeluarkan perintah formal, dia tidak bisa melakukannya dengan cara yang sangat kuat. "Mungkin aku tidak bisa menggunakan kekuatan, tapi aku masih bisa membalas dendam penuh." Melihat tasnya yang dipegang, dia memikirkan kura-kura kecil itu, dan tiba-tiba muncul ide baru. Tak lama, mereka bisa melihat klan Kai di depan. Adapun alasannya untuk memilih klan khusus ini, tidak ada faktor khusus selain kedekatannya dengan kota. Tentu saja, semua orang di klan Kai sangat gugup karena kedatangannya. Mereka semua bergetar nampak, dan wajah kepala klan menjadi pucat ketika dia memimpin sekelompok pembudidaya ke gerbang utama untuk menerima pengunjung. Anggota muda yang dipilih dari klan yang telah mencoba membunuh Bai Xiaochun suatu waktu di sana, juga sutra yang mencoba menggertaknya dengan kekayaan. Keduanya gemetar, wajah mereka pucat pasi. Berita bahwa Bai Hao secara pribadi membawa sekelompok besar pembudidaya jiwa bersamanya untuk kunjungan menyebabkan alarm untuk mengisi hati semua orang di klan. Yang paling ditakuti dari semua adalah kepala klan dan tetua klan tertentu, namun mereka berhasil tetap tenang. Lagi pula, jika Raja Hantu Raksasa telah berencana untuk memusnahkan mereka, dia tidak akan menunggu begitu lama untuk melakukannya. Saat klan Kai menunggu di sana di gerbang depan, Bai Xiaochun, Chen Hai, dan 20.000 pembudidaya jiwa tiba seperti awan hitam, merembes ke langit. Ketika mereka sudah dekat, Chen Hai berseru dengan suara nyaring, "Kunci area itu." Tanpa pesanan kilat dari Majordomo Bai, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. 20.000 pembudidaya jiwa segera menyebar dan mengepung klan Kai, menguncinya sepenuhnya. Para pembudidaya klan Kai semua terkejut. Adapun kepala klan, ekspresinya berkedip, tapi dia tidak punya pilihan selain hanya menggertakkan giginya, bergegas ke Bai Xiaochun, dan menggenggam tangan dengan hormat. "Salam, Majordomo Bai, Surgawi Markis Chen." Semua orang di klan sama-sama menggenggam tangan dan menawarkan salam. Bai Xiaochun mengabaikan mereka, dan sebaliknya berbalik dan melemparkan pandangan tidak senang ke arah Chen Hai. "Surgawi Markis Chen, saya tidak datang ke sini untuk memusnahkan klan Kai. Kenapa kamu harus pergi dan menakuti ketua klan?" "Saya mengerti, Majordomo Bai," kata Chen Hai serius, "tetapi pelayan Anda yang rendah hati memiliki perintahnya." Bai Xiaochun menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kepala klan, tampak sedikit minta maaf.
Oh, jangan khawatir, kepala klan berkata, Surgawi Markis Chen memiliki perintahnya, kami mengerti. Majordomo Bai, silakan masuk dan kita bisa mendiskusikan apa yang perlu didiskusikan. Tidak mungkin kepala klan akan melewatkan fakta bahwa Bai Xiaochun dan Chen Hai jelas bekerja dalam koordinasi satu sama lain. Namun, realisasi itu relatif sedikit baik baginya. Bai Xiaochun tidak segera memasuki klan Kai. Sebaliknya, dia berdeham keras mendorong ekspresi Chen Hai menjadi lebih suram. Semua perwira level baru lahir jiwa, melangkah maju untuk menjaga Majordomo Bai. Segera, selusin atau lebih pembudidaya jiwa terbang keluar dari kelompok 20.000 dan berkerumun di sekitar Bai Xiaochun. Bai Xiaochun masih tidak tampak senang, tapi dia akhirnya menghela nafas dan kemudian memberikan senyum masam kepada kepala klan. Aku benar-benar tidak punya pilihan, kau tahu. Bukannya aku tidak mempercayai klan Kaimu. Hanya saja, Yang Mulia Raja sangat menghargai saya. Merasa lebih pahit dari sebelumnya tentang bagaimana keadaan, kepala klan menjawab, ya, tentu saja. Majordomo Bai sangat penting bagi Giant Ghost City. Kami benar-benar tidak dapat memiliki kecelakaan. Saya benar-benar mengerti. Baiklah, mari kita masuk dan bicara. Bai Xiaochun mengayunkan lengan bajunya, bersukaria karena merasa begitu kuat dan penting. Tentu saja, orang pertama yang benar-benar memasuki klan adalah pembudidaya Nas Chen Sol yang bertindak sebagai penjaga. Dari cara mereka membawa diri, jika ada orang di klan Kai melakukan hal yang mencurigakan, mereka akan segera menyerang demi keselamatan Bai Xiaochun. Para pembudidaya klan Kai dibiarkan gemetar ketakutan, terutama yang dipilih, yang berdiri di sana dengan kepala tertunduk, berharap dia tidak akan diperhatikan. Kepala klan merasa sangat jengkel, tetapi tidak punya pilihan selain bergabung dengan para tetua klan dalam memimpin Bai Xiaochun ke kota. Setelah memasuki aula utama klan, Bai Xiaochun duduk dan tersenyum. Kepala klan Kai, aku tidak di sini untuk urusan resmi apapun hari ini. Saya baru saja mendengar bahwa klan Kai memiliki 1000 tahun tabungan cadangan yang dibangun, dan ingin melakukan sedikit inspeksi. Aku mengerti, Majordomo Bai. Tolong tunggu sebentar. Kepala klan menempelkan senyum ke wajahnya, lalu berbalik ke samping dan memberi beberapa perintah. Tak lama kemudian, anggota klan lain datang bergegas, membawa botol jiwa yang dikelilingi oleh cahaya gemilang. Itu tidak terlalu besar, dan sebenarnya menyerupai vas bunga biasa. Namun, berdasarkan cahaya yang mengelilinginya, itu jelas item yang luar biasa. Selain itu, ada desain emas tunggal di permukaannya, menunjukkan bahwa botol jiwa ini telah menerima peningkatan semangat 11 kali lipat. Setelah dengan hormat meletakkannya di depan Bai Xiaochun, kepala klan berkata, Majordomo Bai, botol jiwa ini adalah harta magis yang kuat dari klan Kai. Tolong, lihat dan beritahu kami pendapat Anda. Ekspresi Bai Xiaochun adalah sama seperti saat dia mengambil botol dan melihatnya. Dia bahkan memeriksanya dengan akal surgawi. Bukan saja botol itu sendiri luar biasa, tetapi juga berisi lebih dari 100 juta jiwa pendendam. Itu jelas hadiah yang mengesankan, dan meskipun Bai Xiaochun tergerak ketika dia memikirkan betapa luar biasanya dia tahu tentang klan Kai, dan kemudian menyadari bahwa mereka hanya menawarinya 100 juta jiwa pendendam, dia segera menjadi marah. Wajah berubah suram, dan basis kultivasi melonjak, ia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan, menyebabkan suara retak keluar saat botol jiwa tiba-tiba hancur. Seperti yang terjadi, lebih dari 100 juta jiwa pendendam meledak. Untungnya, ada banyak ahli jiwa Nas Chen di sekitar yang mampu menekan gerombolan jiwa yang dihasilkan. Memelototi kepala klan dengan dingin, dia berkata, kepala klan Kai, saya mungkin bukan Grandmaster peralatan menempat tetapi mengingat berapa lama saya telah berlatih kultivasi, apakah Anda benar-benar menganggap saya bodoh? Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menarik wol ke mataku dengan botol jiwa seperti itu? Sambil menggertakkan giginya ke dalam, tetapi mempertahankan ekspresi yang sangat tenang, kepala klan Kai bangkit berdiri dan berkata, Majordomo Bai, tolong, tenangkan dirimu. Tetua klan memiliki reaksi yang sama. Mereka semua bisa mengatakan bahwa tindakan Bai Xiaochun memecahkan botol jiwa menunjukkan bahwa dia tidak ada di sini karena ekspresi niat baik. Jelas, dia tidak akan menghapus nyawa mereka, tapi dia pasti berencana untuk menghapus cadangan 1000 tahun mereka. Itu hanya hal pertama yang kami rencanakan untuk ditunjukkan kepadamu. Tunggu sebentar, Majordomo Bai, masih ada lagi yang akan datang. Mengambil napas dalam-dalam, kepala klan kemudian mengeluarkan beberapa perintah lagi. Tak lama, anggota klan lain bergegas dengan 5 botol jiwa, yang ditempatkan di depan Bai Xiaochun. Ketika Bai Xiaochun menatap mereka, jantungnya segera mulai berdetak lebih cepat. 1000 tahun tabungan cadangan. Pikirnya, mulutnya agak kering. Namun, dia memaksakan cemberut ke wajahnya. Hati kepala klan melonjak kesakitan saat dia menyadari bahwa jika klan tidak berdarah hari ini, mereka akan berada dalam bahaya besar. Sambil menggertakkan giginya, dia mengirimkan beberapa pesan lagi, di mana lebih banyak anggota klan tiba, kali ini untuk menempatkan lebih dari 100 gelang memegang di depan Bai Xiaochun. Tanpa disangka-sangka, masing-masing dan setiap gelang memegangnya penuh dengan obat jiwa.
Ada begitu banyak sehingga tidak mungkin untuk menghitung dalam waktu singkat. Melihat itu semua membuat jantung Bai Xiaochun berdetak kencang, dan dia tiba-tiba menyadari seperti apa simpanan cadangan 1000 tahun klan ahli nujum bangsawan itu. Namun, ia terus mengerutkan kening dengan rasa tidak senang yang sama seperti sebelumnya. Adegan bermain menyebabkan kepahitan mendalam mencengkeram hati kepala klan. Meskipun hal-hal yang dia tawarkan tidak semua dari 1000 tahun tabungan cadangan Kai klan, mereka adalah bagian yang signifikan. Namun, mengingat bahaya klan itu, dia harus menanggung rasa sakit yang dia rasakan di hatinya dan mengirim lebih banyak pesan. Segera aliran stabil anggota klan gemetar datang, membawa segala macam barang bersama mereka. Ada lebih dari 1000 item magis, banyak dari mereka semangat ditingkatkan. Namun, setelah melihat semuanya, Bai Xiaochun melonjak berdiri, tampak sangat marah ketika dia berkata, "Ketua klan Kai, aku di sini untuk mencoba menyelamatkan klan-klanmu dari bencana. Namun, tampaknya Anda benar-benar menghina saya. Apakah Anda benar-benar berusaha menyenangkan saya dengan sampah seperti ini? Baik, baik, saya sudah selesai dengan masalah ini." Sambil mendesing lengan bajunya, dia tertawa dingin dan bersiap untuk pergi. Ekspresi kepala klan berkedip, dan frustrasinya melonjak ke titik di mana dia hampir kehilangan kendali. Dia sudah menawarkan sedikit sumber daya, hanya untuk ditolak. Selain itu, dia sudah memberikan semua yang dia punya wewenang untuk diberikan. Segala sesuatu yang lain, dianggap sebagai dasar klan, dan keputusan untuk melakukan apapun dengan mereka berada di luar jangkauannya. Pada titik ini, kakek tua Kai klan menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju, senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa itu adalah momen kritis bagi klan. Berbeda dengan dua klan besar lainnya, patriark mereka sudah mati. Itu berarti bahwa jika mereka tidak mau berpisah dengan sebagian kekayaan mereka, mereka akan mengalami bencana besar. Seluruh klan bisa berakhir musnah. Majordomo Bai, tolong tunggu sebentar. Klan Kai masih memiliki lebih banyak harta untuk kamu pelajari. Dia berbalik untuk melihat salah satu tetua klan lain di dekatnya. Old Turk, buka gudang bagian dalam dan keluarkan semuanya. Penatua yang telah berbicara dengan menghela nafas, menundukkan kepalanya, dan bergegas pergi. Bai Xiaochun berhenti berjalan. Saat ini, jantungnya berdebar kencang karena antisipasi. Yang benar adalah bahwa hadiah yang telah ditawarkan kepadanya sejauh ini benar-benar membuatnya sangat tersentuh. Melembutkan ekspresinya sedikit, dia kembali dan duduk lagi. Tak lama, seorang pembudidaya Kai klan gemetar bergegas dengan pagoda kecil. Itu bukan pagoda penimbunan jiwa, melainkan sebuah pagoda yang dibuat dari kayu. Bai Xiaochun memindai dengan akal surgawi untuk menemukan bahwa itu dipenuhi dengan api multiwarna. Itu memiliki segalanya, dari nyala berwarna 10 hingga api 15 warna 6 lidah. Namun, semuanya belum berakhir. Anggota klan lain membawa slip tulang, yang berisi formula Kai klan untuk segala sesuatu dari api 15 hingga 17 berwarna. Bahkan ketika dia menerima slip tulang, anggota klan lain tiba, dengan jiwa dewa. Itu adalah jiwa tipe api yang terkandung dalam kotak kristal, dan pemandangan itu akhirnya menyebabkan ekspresi Bai Xiaochun sedikit cerah. Dia bahkan sedikit terengah-engah. Para anggota klan Kai telah mengawasinya dengan cermat, dan memperhatikan perubahan itu. Adapun kepala klan, hatinya hancur dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Pada saat ini, lebih dari setengah simpanan cadangan klan telah diserahkan. Bahkan para ahli Naschen Sol yang menjaga Bai Xiaochun benar-benar terpana oleh segala sesuatu yang tersebar di depannya. Adapun Chen Hai, dia sebenarnya menunggu di luar, tetapi jika dia berada di dalam untuk menyaksikan apa yang terjadi, dia akan benar-benar terpana. Apakah ini akan terjadi, Majordomo Bai? Kepala klan bertanya. Bai Xiaochun menjilat bibirnya. Pada saat ini, jantungnya berdebar sangat kencang seperti guntur di telinganya. Namun, dia tidak segera menjawab pertanyaan, juga tidak mengumpulkan barang-barang. Sebaliknya, dia hanya menepuk-nepuk tasnya sambil memegang dengan penuh harap. Para pembudidaya klan Kai yang baru saja mendesah lega tiba-tiba bahkan lebih gugup dari sebelumnya. Saat yang sangat lama berlalu. Bai Xiaochun mulai cemas. Salah satu alasan dia begitu percaya diri dalam situasi ini adalah karena dia telah mengirim pesan sebelumnya ke tasnya, ke kura-kura kecil, mengatakan bahwa dia sedang berburu harta karun. Kura-kura kecil itu segera tertarik oleh sang prospek. Namun, sampai sekarang, dia belum menerima kabar dari kura-kura kecil itu. Melihat bahwa semua orang menatapnya, dia akhirnya berdeham dan berkata, "Kepala klan Kai, kembali di Giant Ghost City, kamu mengejar saya selama sehari penuh mencoba membunuhku. Itu membuat saya sangat ketakutan sehingga saya tidak bisa fokus pada kultivasi saya." Bai Xiaochun menghela nafas. Kelopak kepala klan berkedut, dan dia melihat ke arah kakek tua yang duduk di sebelahnya. Ekspresi kakek tua itu berubah menjadi lebih suram daripada sebelumnya ketika dia mengertakkan gigi dan melihat sekeliling pada anggota klan lainnya. "Beri dia semua obat jiwa yang kau miliki." Semua orang, anggota klan lainnya dengan cepat mengeluarkan obat jiwa yang mereka miliki, serta benda-benda acak lainnya dan mulai menyerahkannya. Selama mereka bisa membuat Bai Xiaochun pergi, mereka akan melakukan apa saja.
Tidak butuh waktu lama sebelum tumpukan besar obat jiwa tepat di depan Bai Xiaochun. Tentu saja, tujuan dari Penatua melakukan ini adalah untuk menunjukkan kepada Bai Xiaochun bahwa mereka benar-benar kehabisan hal untuk diberikan padanya. Bai Xiaochun mulai merasa sedikit malu, tetapi fakta bahwa kura-kura kecil itu belum mengiriminya pesan mengindikasikan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Mungkin klan Kai menyembunyikan beberapa harta sihir yang benar-benar kuat. Karena itu, dia berdeham lagi. Betapa sangat sopannya kalian semua, katanya. Sambil mendesah, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang aku memikirkannya, aku agak malu tentang masalah membakar tanah jiwamu. Saya benar-benar merasa bersalah tentang itu. Vena biru menonjol di leher dan wajah kepala klan saat dia menyadari betapa kejam Bai Hao ini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang masalah ini. Oh, mereka adalah beberapa jiwa yang sepele, tidak lebih, katanya. Jangan merasa bersalah, Majordomo Bai. Mulai sekarang, tanah jiwa kami semua milik Anda. Jika Anda ingin membakarnya ke tanah, jangan ragu untuk melakukannya. Fakta bahwa klan Kai sebenarnya menawarkan tanah jiwa mereka kepadanya meninggalkan Bai Xiaochun dengan sedikit kehilangan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia akhirnya berpikir bahwa dia mungkin perlu menyebutnya sehari ketika suara kura-kura kecil itu tiba-tiba terdengar di benaknya. Hei, anak kecil, Lord Turtle menemukan harta karun besar. Surga, aku tidak percaya kalau klan Kai memiliki benda sihir yang kuat seperti ini. Bahkan di daerah sungai Heavenspan, sesuatu seperti ini akan dianggap langka. Di Willlands, itu bahkan lebih berharga. Kura-kura kecil melanjutkan untuk memberikan beberapa deskripsi lebih lanjut, di mana mata Bai Xiaochun mulai bersinar. Tapi kemudian, sesaat kemudian, ekspresinya berubah suram saat dia memandangi kakek tua dan ketua klan. Ketika sisa anggota klan melihat itu, hati mereka mulai berdebar. Kepala klan Kai, aku mendengar bahwa klan-klanmu memiliki patung roh penyihir. Saya ingin sekali melihatnya. Sinar dingin mengalir di matanya. Meskipun kata-katanya tidak banyak berarti bagi anggota klan biasa, ketika kepala klan dan kakek tua mendengar mereka, wajah mereka jatuh, dan mereka mulai gemetar karena tidak percaya. Patung spirit jade adalah rahasia terbesar klan Kai, sesuatu yang, selain dari patriark, hanya kepala klan dan kakek tua yang tahu. Itu adalah rahasia yang dijaga ketat bahwa mereka yakin bahkan seorang dewa tidak akan dapat mengungkap, apalagi Bai Xiaochun. Namun, entah bagaimana, dia telah menemukan rahasia mereka. Satu-satunya penjelasan yang bisa mereka pikirkan adalah bahwa Raja Hantu Raksasa benar-benar tahu tentang hal itu. Dan satu-satunya cara dia bisa mengetahuinya adalah jika dia mempelajarinya dari leluhur mereka. Kegilaan naik dalam hati mereka saat mereka bertukar pandang. Patung spirit jade sangat penting bagi mereka, dan merupakan simpanan cadangan klan yang sebenarnya. Itu adalah harta karun tanda tangan mereka, dan apa yang telah membantu para petani klan Kai maju dalam budidaya mereka lebih cepat daripada orang kebanyakan. Pada saat ini, tidak masalah seberapa menantang mereka tidak punya pilihan selain membawanya keluar. Kepala klan merasa sangat tidak berdaya sehingga dia tidak bisa bergerak. Adapun kakek tua, dia menghela napas, maju selangkah, dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan patung seorang wanita setinggi 3 meter muncul di depan Bai Xiaochun. Patung spirit jade menyebabkan cahaya yang menyilaukan dan penuh warna untuk mengisi daerah itu, serta energi spiritual yang sangat kuat. Di tempat tandus seperti Willlands, energi spiritual seperti itu adalah serangan pada indera. Semua orang benar-benar terkejut, dan segera mulai melihat patung itu dengan ekspresi iri. Terima kasih bagi teman-temanku yang telah menonton. Semoga diberikan kesehatan, murah rezeki, dan murah istri. Sampai bertemu di part 52.